ketemu lagi bersama saya Alvelia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai metode analisis biaya overhead pabrik atau kita sering disebut sebagai BOP. Oke, lanjut. Di metode ini terdapat 4 metode, yaitu di mana model 1 selisih, model 2 selisih, model 3 selisih, dan model 4 selisih. Oke, untuk lebih lanjutnya, cikidat. Oke, model yang pertama yaitu model 1 selisih, di mana cara perhitungan BOP yaitu BOP sesungguhnya dikurangi dengan tarif standar pada kapasitas standar. Oke, lanjut untuk model yang kedua yaitu 2 selisih. 2 selisih ini memiliki dua komponen, yaitu komponen pertama adalah selisih terkendali, di mana selisih BOP sesungguhnya dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas standar. Oke, lanjut untuk komponen yang kedua yaitu selisih volume, di mana BOP yang dianggarkan pada jam kerja standar dengan BOP yang dibebankan terhadap produk tersebut gitu. Lalu untuk model yang ketiga atau 3 selisih ada 3 komponen juga. Yang pertama, model pengeluaran, di mana selisih BOP sesungguhnya dengan BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Lalu untuk komponen yang kedua yaitu ada selisih kapasitas, di mana selisih BOP yang dianggarkan pada kapasitas pada kapasitas sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan pada produk tersebut pada kapasitas sesungguhnya juga gitu. Oke, lanjut untuk komponen yang ketiga yaitu efisiensi selisih, di mana BOP itu dihitung dengan cara tarif BOP dikali dengan kapasitas standar dikali dengan selisih kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya, seperti itu. Lanjut, model yang keempat yaitu di mana model keempat ini tadi kan di model ketiga ada model efisiensi. Nah, di model keempat ini model efisiensi itu dibagi lagi menjadi dua arah, efisiensi variabel dan efisiensi tetap. Efisiensi variabel ini memiliki BOP, tarif, kapasitas standar, jam kerja standar yang dapat mempengaruhi si variabel ini. Otomatis semua biaya yang ada di sini mengandung komponen variabel atau mengandung tergantung tingkat produksinya, sehingga dapat mempengaruhi efisiensi variabel. Untuk efisiensi tetap pun juga seperti itu, di mana semua komponen biaya yang ada di efisiensi tetap ini merupakan atau dapat mempengaruhi selisih efisiensi tetap, seperti itu. Lalu untuk model-model lalu untuk contoh pada setiap model itu menurut aku ya, pada model pertama itu bisa kita kasih contoh di home produksi kayak produksi rumahan. Seperti nih, misalkan saya membuat cake lumer gitu, di mana saya masih berpatokan dengan kapasitas standar dan tarif standar. Misalkan saya hanya membuat 24 lusin saja. Nah, itulah patokan saya untuk menghitung BOP, untuk menghitung sisi BOP-nya dengan model 1. Lalu untuk model yang kedua itu mungkin contohnya lebih ke arah di mana saat home produksi ini telah mengembangkan varian produknya dan telah memiliki banyak peminat untuk si produknya ini gitu loh. Jadi untuk jadi kita lebih tahu
harus anggarkan berapa BOP-nya, harus di kapasitas standarnya berapa, dan di jam standarnya berapa, agar kita dapat tahu, agar kita dapat mengetahui BOP tersebut itu menguntungkan apa tidak. Jadi kayak lebih dirinci lagi gitu loh. Harus dan kan pasti kalau kalau perusahaannya udah berkembang, otomatis kita kan memiliki satu tenaga kerja yang membantu kita. Tenaga kerja itulah yang harus kita hitung jam kerjanya, dan otomatis kita juga harus memiliki jam standar, jam kerja standar untuk menghasilkan satu produk itu, satu cake itu gitu. Nah, lalu lanjut ke contoh model yang ketiga, kan itu lebih ke perusahaan menengah atau perusahaan yang sudah hampir mau masuk ke besar, sudah hampir besar, perusahaan besar, di mana dia udah punya satu pabrik besar dan memiliki kuantiti yang cukup besar, dan peminat ataupun pangsa pasar juga udah banyak. Kayak contohnya apa ya, potato chips gitu, snack ringan yang ada di minimarket gitu. Nah, habis itu dia lebih memakai model 3 selisih ini dalam perhitungan atau hal analisis si BOP gitu. Kenapa? Karena kalau kita udah berbicara pabrik, nah udah berbicara juga kuantiti banyak, nah otomatis kan kita harus tahu dong, kita harus tahu berapa BOP yang akan kita anggarkan untuk kapasitas sesungguhnya atau kapasitas normal, berapa BOP tarif BOP-nya untuk untuk efisiensi biayanya, entah biaya variabel atau biaya tetapnya, dan apa lagi ya, biasanya tuh karena udah banyak produk dan udah banyak pangsa pasar juga, dan telah memiliki pabrik yang cukup gede gitu kan, terutama kuantitinya juga udah banyak. Jadi kita harus memperhitungkan kapasitas standar dan kapasitas sesungguhnya, biar tidak kebocoran dana lah, atau kita harus tahu apakah BOP yang BOP tersebut bermanfaat atau enggak gitu. Untuk modal yang keempat mungkin lebih terinci ya. Ketimbang modal ketiga, ini sama juga bisa digunain di perusahaan besar seperti potato chips yang tadi. Dan cuman bedanya itu di model 4 itu, kalau misalkan dari sisi marketing itu bisa menjadi acuan informasi apakah kita bisa mendiferensiasikan produk atau tidak. Nah, dengan informasi selisih model keempat ini gitu loh. Karena di situ ada informasi efisiensi variabel dan efisiensi si biaya tetap ini gitu loh. Misalkan nih ya, contohnya si potato chips ini mau ngembangin produknya dari segi pengemasan. Misalkan dia masih mempertimbangkan apakah kemasan ini menggunakan aluminium foil atau mau menggunakan karton saja. Nah, itu biasanya untuk mempertimbangkan hal tersebut, kita bisa cross check atau bisa analisis biaya menggunakan model keempat ini, di mana di situ terdapat efisiensi variabel. Apabila kita menggunakan bahan baku lebih rendah atau lebih mahal, itu bisa berefisien dengan profit terhadap produk tersebut. Ya seenggaknya tidak melebihi dari BOP sesungguhnya, dan berkaca juga kepada BOP si efisien tetap ini, apakah ada pengaruh atau tidak. Oke, dan kalau misalkan ditanya
mana model yang terbaik? Menurut saya ya, kalau tadi dari penjelasan saya, itu tergantung dengan aktivitas perusahaan atau produksi perusahaan tersebut gitu. Jadi misalnya kalau emang masih perusahaan kecil atau home produksi, kita bisa mematoki analisis modal yang pertama dengan kapasitas standar dibandingkan dengan dikurangi dengan tarif standarnya. Tapi kalau berbicara dengan perusahaan besar, mungkin biar lebih detail atau lebih apa, kita bisa menggunakan analisis 4 selisih, dimana kita biar tahu apakah BOP sesungguhnya itu lebih besar atau lebih kecil dari BOP yang dianggarkan. Nah, terus juga lebih tahu apakah efisiensi variabel itu benar-benar menguntungkan atau tidak. Sebaliknya juga seperti itu di efisiensi tetap. Jadi kalau misalkan BOP sesungguhnya sama BOP standarnya lebih besar, itu biasanya tidak menguntungkan atau bisa dibilang unprofitable gitu. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai metode analisis selisih biaya overhead pabrik. Apabila penjelasan dari saya kurang jelas, silahkan komen di bawah ya, atau kalian yang memiliki ilmu mengenai BOP tersebut, yuk dapat sharing di komen di bawah ini ya. Demikian penjelasan dari saya dan video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat beraktivitas kembali.